Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul, 3 pondasi dasar yang harus kita pelajari dan kita yakini serta amalkan dalam kehidupan kita. Kita masih di pembahasan tentunya pendahuluan yang kedua dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan terakhir sudah masuk di pembahasan yang disebutkan oleh penulis yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk pelajari dan amalkan. Itu masalah pertama yang wajib kita ketahui, yakini bahwa Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kemudian Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yang mana kalau kita taat kepada Rasul tersebut, kita pasti masuk surga. Tapi kalau kita durhaka, maka kita akan masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Kemudian sekarang kita masuk di yang kedua. Dan insya Allah ta'ala kita juga masuk ke yang ketiga dari pendahuluan kedua ini. Kata beliau as-saniyah, yang kedua dari perkara yang wajib kita pelajari. Kemudian setelah itu kita beramal di atas yang kita tahu ini, yaitu annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. La malakun muqarrabun wa nabiyyun mursalun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini masalah yang kedua. Setelah kita paham, setelah kita tahu bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Rasul ini yang diutus kepada kita ada ajakannya, ada seruannya, ada peringatannya yang diingatkan kepada kita. Ada kabar gembira juga sekaligus ada ketakutan. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membawa kabar gembira, tapi juga memberikan peringatan dan ancaman. Maka di antara yang perlu ingatkan adalah yang kita akan pelajari ini. Perkara yang kedua. Annallaha la yarda. Bahwasanya Allah itu tidak ridho. Allah tidak ridho ayyushraka ma'ahu ahadun, untuk diduakan, disekutukan seorang pun bersamanya fi ibadatihi, dalam penghambaan kepadanya. Ini harus kita tahu. Allah sudah kita tahu pekan lalu yang telah memudahkan seluruh yang kita butuhkan. Apapun yang kita butuhkan, Allah pasti kasih. Karena Nabi SAW bersabda, innal ma'unah tanzilu minallahi lil'abdi bihasabil mu'nah. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Jadi artinya apa? Ini adalah jaminan dari
Nabi kita Muhammad SAW bahwa kita hidup ini tidak akan ditelantarkan. Sebagaimana kita tahu di pekan ini, kita keluar di muka bumi ini, tidak ada istilahnya kita akan ditelantarkan. Kita akan dikejar oleh rezeki kita sebagaimana kita dikejar oleh ajal kita. Itu sudah dipastikan. Setelah itu harus kita tahu, kita itu tidak diberikan rezeki kemudian ditinggalkan begitu. Tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak dianjurkan untuk melakukan perkara yang dicintai dan tidak diingatkan dari perkara yang tidak dicintai. Maka di sini harus kita tahu Allah tidak ridho untuk diduakan. Dalam surah Al-Ikhlas kita sering baca perintah Allah kepada nabinya dan perintah kepada kita semua. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah yang maha tunggal. Lam yalid. Allah tidak punya anak sehingga butuh kita sembah anak. Kita tidak butuh sembah yang lain selain Allah. Karena Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Ini bantahan terhadap orang Yahudi, Nasoro, musyrik. Dan orang Yahudi mengatakan Allah punya anak yang bernama Uzair. Orang Nasoro mengatakan Allah punya anak bernama Isa. Orang musyrikin mengatakan Allah punya anak yaitu malaikat. Dan musyrikin berkeyakinan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu orang musyrikin. Iya. Allah bilang lam yalid. Allah tidak punya anak. Iya. Walam yulad. Dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak diberanakan. Allah tidak punya bapak. Sehingga butuh kita sembah bapak. Tidak. Sehingga kalau ada orang yang menyembah selain Allah, itu berarti dia telah menduakan Allah. Karena Allah tidak ada duanya. Dan itu kalau dilakukan maka Allah tidak ridho. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Ini jelaskan. Jika kalian semuanya kafir, kalian tidak ada yang beribadah kepada Allah, maka ketahuilah Allah tidak butuh kepada kalian. Allah tidak butuh kepada kita. Allah menciptakan kita bukan untuk memberi makan Allah, mencarikan rezeki untuk Allah. Bukan. Makanya kalau kalian kafir, Allah tidak butuh kepada kalian. Terus setelahnya, wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak ridho kekafiran terhadap hamba-hamba. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kalian, bahkan atas terciptanya kalian, bisa kalian hidup dengan baik dan bahagia. Kalau kalian mensyukuri itu dengan beribadah kepada Allah, yardahu lakum, maka dia Allah ridho kepada kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah juga menegaskan hal ini di dalam wahyunya yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man laki Allah
la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa kepada Allah, dia tidak pernah menduakan Allah dengan sesuatu apapun, maka masuk surga. Itu syaratnya. Bukan tidak berdosa. Tidak ada orang itu tidak berdosa. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang terjaga dari yang namanya dosa. Tidak ada sama sekali. Tapi yang berbahaya adalah kalau jatuh dalam syirik. Kalau jatuh dalam syirik, kata Nabi, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah, dia meninggal, terus pernah menduakan Allah dengan sesuatu, tidak bertobat sebelum meninggal, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Maka dia masuk neraka. Oleh karena itu belum berkata, Allah tidak ridha untuk kita duakan dengan siapapun itu dalam peribadatan kepadanya. Belum tegaskan la malakun muqarrabun. Tidak ridha Allah diduakan dengan malaikat yang didekatkan. Sembahan orang-orang musyrikin. Wala nabiyyun mursalun. Allah juga tidak ridho untuk diduakan dengan nabi yang diutus. Apalagi selain dari keduanya. Malaikat saja tidak. Allah tidak ridho. Padahal malaikat, seluruh malaikat tidak ada yang berdosa. Itu hayalannya orang musyrikin itu kalau ada dibilang malaikat berdosa. Diusir dari langit, diturunkan ke bumi. Itu hayalannya orang musyrikin. Iya. Yang menyembah malaikat. Malaikat tidak pernah berdosa. Tapi bersamaan dengan itu, tidak boleh kita duakan bersama Allah. Tidak pula para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Tidak boleh kita duakan Allah dengan mereka. Nabi telah ingatkan dalam banyak kesempatan dan dalam banyak hadis akan hal ini. Nanti kita akan lewati sebagiannya insya Allah. Dalam pembahasan ibadah-ibadah nanti yang akan datang. Ini yang belum katakan. Apa dalilnya bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang harus kita ibadahi, tidak boleh selainnya. Belum sebutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu miliknya Allah. Rumahnya Allah. Maka jangan kamu berdoa bersama Allah seorang pun dalam masjid. Sebagian orang pergi ke masjid untuk berdoa kepada penghuni kubur yang ada di masjid itu. Bukan lagi sebagian orang. Banyak orang. Dari orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Mereka mengeluarkan uang bahkan banyak untuk pergi ke masjid, tapi bukan karena masjid, karena ada kuburannya. Bahkan sekarang sudah ada orang meresmikan kita turnya apa? Keliling kuburan yang dikeramatkan. Naudzubillah. Naudzubillah. Iya. Padahal Nabi SAW katakan la tasuddur rihal illa ila salatati masajid. Tidak boleh kita sengaja pergi, berkunjung, bersafar, mendatangi kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram Madinah, dan Masjidil Haram Makkah. 3 itu saja. 3 itu saja. Yang boleh kita keluarkan biaya sengaja bersafar untuk mengunjunginya. Adapun selain itu tidak boleh. Tidak dibolehkan. Kenapa? Untuk menutup itu tadi. Karena kadang orang pergi ke masjid bukan karena masjidnya,
tapi karena ada sesuatu yang dia mau minta, yang dia mau persembahkan. Makanya Allah ingatkan ini di surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah. Bahwasannya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Kalau itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa bersama Allah seorang pun di dalam. Jangan kamu seru selain Allah. Iya. Kita makhluk saja, ada orang kita punya rumah. Terus kita meminta kepada orang lain isi rumah kita. Gimana itu? Kan tidak berada. Tidak berada. Apalagi Allah yang kebaikannya tidak sama sekali dengan makhluk. Makanya dosa yang paling besar adalah Nabi katakan ketika beliau ditanya tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Kamu menduakan Allah padahal dia menciptamu. Ini kita pelajari tekanlah. Kita sudah tahu ini kita diberikan rezeki setiap saat oleh Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa rezeki dari Allah. Sekejap mata pun kita tidak bisa hidup tanpa rezeki dari Allah. Kita keluar di bumi ini, Allah yang mencipta kita. Terus setelah kita besar, punya akal, sehat, diberikan harta banyak, pergi menyembelih untuk selain Allah. Itulah dosa yang paling besar. Iya, itulah dosa yang paling besar. Karena yang lain berbuat baik, yang lain kita ibadah. Naudzubillah. Antara sesama kita saja. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man sona ilaikum ma'rufan fakati'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Siapa saja. Ada orang berbuat baik kepada kita, balas. Itu sesama kita itu. Sesama kita. Yang penuh dengan kekurangan, cacat. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita harus balas. Itu adalah ketentuan. Bahkan Nabi katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Makanya, irhamu, kata Nabi, man fil ardh. Yarhamkum man fis sama. Kasihani orang yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihani oleh yang berada di langit. Iya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apakah hal yang baik, ada yang berbuat baik kepada kita sepanjang hidup kita, mulai dari mani sampai kita meninggal, kita mendapatkan semua yang kita inginkan, kemudian kita beribadah kepada selainnya, secara akal ini tidak akan diterima oleh akal yang sehat. Makanya ini masalah besar. Bukankah ini nanti menyebabkan Allah tidak akan ridho kepada kita? Jawabannya pasti. Naudzubillah. Walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita malah berbuat jahat kepadanya. Tidak ada orang yang membenarkan kita. Tidak ada orang yang membenarkan kita. Sedikit pun. Karena ini bertentangan dengan akal yang sehat. Padahal itu kebaikannya terhitung. Bisa dihitung. Dan bagaimana jahatnya kita itu kalau melakukan hal itu kepada yang memberikan nikmat kepada kita, kalau kita hitung tidak bisa. Tidak bisa kita hitung. Sekarang kita sudah berumur berapa? Coba hitung kembali. Sudah berapa kebaikan Allah kepada kita? Iya. Mungkin mobil bisa kita hitung. Motor bisa, rumah bisa, istri bisa. Bisa
Bisa saja kan sedikit, tapi coba hitung napas tak. Itu napas pemberian Allah. Coba napas tadi dihentikan. Apa yang terjadi? Tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu tidak boleh kita menghitung-hitung beribadah kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, kalau ada maunya, misalnya dia mau bernadar, mau menyembelih, mau berpuasa, kalau ada maunya. Kalau saya lulus PNS, saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya lulus PNS, saya akan menyembelih sapi misalnya. Karena Nabi SAW mengatakan, nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Innama yastakhriju minal bakhil, itu hanya mengeluarkan orang dari kekikiran saja. Menunjukkan dia kikir. Masa dia hitung-hitung untuk beribadah kepada Allah? Tidak boleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegaskan haram memulai nazar. Haram. Karena kita hitung-hitungan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tidak beribadah saja dengan hitung-hitungan begitu, tidak boleh. Apalagi kita mau menyembah selain Allah. Nah, ini berbahaya sekali. Menduakan Allah itu sangat berbahaya. Dosa yang satu ini, kalau kita meninggal di atasnya, na'udzubillah, kita tidak akan diampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang dia disekutukan dengannya dan mengampuni selain itu bagi orang yang dikehendaki. Dan juga Allah berfirman, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang menduakan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga. Haram surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Tidak ada penolongnya. Tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Ini bahaya ini. Makanya ini yang harus kita tahu. Yang kedua, jangan sampai kita beramal, puasa, haji, ya, sholat, zakat. Tapi kalau kesusahan yang kita panggil adalah Abdul Qadir Jalani, Rifai, tidak boleh. Dan yang lain-lain. Sangat banyak yang orang seru. Masing-masing daerah, ya, ada yang dia seru. Ada yang dia seru. Dan ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Ini yang harus kita tahu. Karena Allah, sekali lagi, Dia telah menciptakan kita. Dialah yang telah memberi kita rezeki. Ya. Dan Allah tidak membiarkan kita hidup seperti hewan ternak. Iya. Hewan ternak tidak. Allah memiliki perintah dan larangan. Karena inilah, supaya kita hanya beribadah kepada Allah, para nabi dan para rasul diutus, kitab diturunkan dari langit untuk ini. Allah berkata kepada nabinya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka wahai Muhammad sampai tidak ada lagi kesyirikan. Sampai tidak ada lagi kesyirikan. Memang itu perintahnya Allah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan. Dan sampai agama ini seluruhnya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ini perintah jelas, terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad SAW. Makanya beliau berkata dalam hadis dengan terang kepada para sahabat, umirtu
an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya ini diperintahkan. Mana perintahnya tadi? Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Itu yang beliau katakan. Bahkan beliau jelas dengan terang, beliau ke pasar, ke perkumpulan. Beliau katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kalian akan berbahagia. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia. Kalian tidak akan diganggu. Karena kapan seorang itu hanya beribadah kepada Allah, terjaga hartanya, terjaga dirinya, terjaga kehormatannya. Illa bihaqqil Islam. Kapan orang masuk Islam, tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan hal yang membuatnya dia keluar dari Islam, murtad, maka terjaga semuanya. Terjaga semuanya, tidak boleh diganggu. Tapi kalau dia melakukan pembatal keislaman, maka tidak halal darahnya, tidak halal hartanya. Kata Nabi SAW, man baddal dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuh dia. Tapi ini haknya pemerintah. Iya, bukan haknya masing-masing orang. Dan sampai sebentar pulang, lihat orang yang sedang menyembah buai-buainya, langsung disikat. Tidak boleh, itu akan kacau dunia. Iya, ini adalah haknya ya orang-orang yang punya kekuasaan. Ini yang beliau sebutkan ini di poin kedua. Setelah itu, beliau sampaikan hal yang ketiga yang wajib, kayaknya tidak sampai dan tidak cukup waktunya karena masalah ya cinta dan benci kepada ya apa yang Allah anjurkan untuk dicintai dan membenci apa yang Allah dan Rasulnya anjurkan untuk dibenci. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaallah supaya bisa kita bahas dengan tenang ya. Dan kita bisa melihat dalil-dalil dari syariat kita, bagaimana syariat ini mengatur cinta dan benci kita. Bagaimana syariat ini mengatur cinta dan benci kita. Kita lihat pertanyaan. Sini ada pertanyaan. Ada masjid dekat rumah. Ya. Ada masjid dekat rumah selalu melaksanakan qunut subuh. Apakah kami sebagai makmum wajib mengangkat tangan mengikuti imam? Tidak. Bahkan orang yang mengatakan adanya syariat qunut subuh, mereka tidak berpendapat wajib. Mereka hanya berpendapat sunnah. Mereka hanya berpendapat apa? Sunnah. Artinya kalau kita tidak mengangkat tangan, tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Apalagi kita berpendapat bahwa qunut subuh itu tidak wajib dan tidak sunnah. Otomatis tidak kita laksanakan hal tersebut. Ya, kita hanya mengikuti imam pada masalah-masalah yang wajib memang diikuti, yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau takbir maka takbirlah, kalau ruku maka rukulah, kalau bangkit dari ruku bangkitlah, kalau turun sujud sujudlah, kalau bangkit bangkitlah, kalau turun sujud sujudlah, kalau bangkit dari sujud sujudlah, nah bangkitlah dari sujud. Itu hal-hal yang wajib diikuti. Sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bih, imam itu dijadikan supaya diikuti. Nabi sebutkan hal-hal yang wajib diikuti itu. Di tadi itu. Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau dia bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Itu hal-hal yang wajib
ikuti. Ya. Kemudian kalau dia nanti ruku, bangkit dari ruku menyatakan sami Allahu liman hamidah, katakanlah Rabbana walakal hamd. Jadi sudah diatur apa yang harus kita ikuti dari imam. Apa yang harus kita ikuti dari imam, bukan semua yang dilakukan oleh imam. Iya, itu yang harus diperhatikan, apalagi terkait dengan kunut subuh. Memang hal itu dibicarakan dengan besar dan keras oleh sebagian ulama, bahkan telah disinggung oleh para sahabat. Dari masa sahabat sudah dibicarakan itu kunut. Dari masa sahabat kunut itu sudah dibicarakan. Iya. Jelas ketika seorang sahabat ditanya oleh anaknya, kamu telah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Hal kanu yaknutun, apakah mereka kunut? Kata ayahnya itu, ya bunai muhdan. Anakku, itu perkara baru. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak juga khalifah yang keempat. Tidak juga khalifah yang keempat. Itu terkait dengan kunut subuh. Kemudian sini ada pertanyaan juga, apa hukum melayat orang non muslim? Allah Subhanahu wa taala telah mengatur terkait dengan hal ini, yaitu melayat kepada non muslim kalau kita adalah bukan kerabatnya yang bertugas hanya menguburkannya, maka syariat kita tidak membolehkan kita ke sana. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Jangan sekali-sekali kamu mendoakan seorang pun di antara mereka yang telah meninggal di atas kekafirannya itu. Dan jangan kamu berdiri di kuburannya selama-lamanya. Selama-lamanya, artinya tidak boleh. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Tidak taat kepada Allah. Tidak boleh kita ke sana. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib, Nabi datang kepada Abu Thalib, pamannya, ayahnya Ali, saat belum meninggal, mengajaknya kepada Islam. Tapi dia tidak mau menerima ajakan Nabi SAW. Setelah itu dia meninggal. Datang Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, kepada Nabi, dibilang sudah mati pamanmu. Apa kata Nabi kepadanya? Kubur pamanmu. Jadi Nabi tidak pergi lagi, sudah meninggal. Karena dia anak, kubur paman. Ali juga bilang, binasa nih pamanmu. Binasa, dia bilang. Bukan baik-baik ngomongnya, tapi pamanmu binasa. Karena orang meninggal di kekafiran tidak ada pemuliaannya. Bahkan dalam lafaz. Itu dilakukan di masa Nabi SAW. Dilakukan di masa Nabi SAW. Tidak boleh kita pergi mendoakannya. Karena walaupun kita doakan percuma juga. Karena mereka meninggal di atas kekafiran. Tidak ada gunanya. Ia mendoakan mereka. Tidak ada gunanya mendoakan mereka. Benarkah hakikat anak kelak sudah umur kalau sudah umur 1 tahun ke atas, bolehkah hakikah? Oh, hakikah ya? Kenapa hakikah ya? Saya kira hakikat. Karena kenapa hakikah? Akikah. Tidak pakai hak. Bolehkah akikah anak kalau sudah umur 1 tahun ke atas? Karena anak saya sudah umur 10 bulan, tapi belum di akikah.
karena saya belum punya uang untuk beli kambing dan perlengkapan untuk akikah. Kalau kita tidak mampu, ya kaidahnya ya, yang wajib saja. Anggaplah kita berpendapat wajib akikah. Kata para ulama, la wajibah illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban kecuali harus disertai dengan mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak ada syariat. Tidak ada anjuran untuk kita akikah. Ya, lewat akikahnya. Dan hukum akikah itu adalah sunnah, tidak wajib. Dan sunnahnya adalah pada hari ke-7. Ini ditunjukkan oleh perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Ini ditunjukkan oleh perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Adapun sudah lewat hari ke-7, tidak ada sunnah lagi akikahan. Tidak ada lagi sunnah akikah. Karena tidak ada dinukil dari Nabi SAW mengakikahkan saat usia sudah lewat dari 7. Iya, wallahu a'lam. Ketika setelah hijrah ke sunnah, mengapa perasaan was-was atau rasa takut berlebihan itu sering datang pada saat mau berbuat baik atau beramal? Mohon amalan apa yang harus dilakukan? Iya. Karena kalau kita sudah kenal sunnah, kenal agama yang benar, maka setan tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Coba bisa kita rasakan itu. Semua orang, bukan hanya penanya. Dulu saat kita masih awam, tidak tahu, tidak cinta agama, itu santai saja. Tidak ada kita rasakan hal yang menggelisahkan. Kadang ada, tapi itu hanya sekedar perkara dunia saja. Tapi dalam ibadah, kita sholat biasa-biasa saja. Ya, kita puasa biasa-biasa saja, kita zakat biasa-biasa saja. Tapi setelah belajar malah kita dipersusah. Ya, digoda dan di ini. Kenapa bisa begitu? Karena ketika hati mulai baik, maka setan tidak akan tinggal diam. Ibnu Abbas pernah ditanya begitu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Kenapa itu kalau orang sana beribadah dengan menyanyi, dengan ini, khusyuk sekali. Kami ini kalau beribadah dengan menyanyi, apa khusyuk sekali. Kalian itu Islam. Kalau ibadah, garumi tetea, garumi, macam-macam pokoknya. Iya, itu gerakannya. Kita tidak bisa menggali hatinya orang. Masing-masing kita sadari sendiri lah itu. Pedagang pikirkan dagangannya, petani pikirkan pertaniannya, pokoknya macam-macam. Kita tidak bisa berbohong itu. Kalau mulai takbir, Allahu Akbar, sudah datang semua itu. Datang semua. Yang belum menikah, siapa ini istriku nanti ini? Yang sudah menikah lagi, ya, begitu lagi. Enaknya kalau ulang nadhar ini, pokoknya setan akan datang. Makanya kenapa ditanya begitu? Kenapa itu kita susah sekali khusyuk, sementara saya itu khusyuknya mudah sekali? Apa jawabannya? Ma yaf'alu syaitan biqalbin kharib. Apa yang mau dilakukan oleh syaitan dengan hati yang sudah rusak? Jadi mereka itu walaupun khusyuk, memang hatinya sudah tidak Islam. Ngapain syaitan ganggu? Tidak ada yang mau mengganggunya. Lihat itu ahli bid'ah, Masya Allah. Kalau pikir, goyang kepalanya bukan main. Bahkan saya pernah baca perkataan ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan hafalan kepada ahli bid'ah. Mereka hafal Quran, hafal hadis. Ahli bid'ah begitu, itu ujian. Tapi tidak berguna. Kenapa bisa begitu? Ya, apa yang mau dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah rusak. Jadi, itu yang harus kita pahami. Dulu begitu. Saat kita tidak baik, sholat jarang, puasa apalagi, zakat apalagi, pokoknya
ya, keliling di maksiat. Iya. Sekarang saat kita mau baik, banyak sekali cobaannya, was-wasnya. Iya. Baik, karena itu tadi, kapan hati mulai baik, maka baik seluruh amalan. Maka syaitan menggoda di situ, menggoda di dalam hati. Wallahu alam. Apakah tukar menukar uang di dalam masjid dihukumi jual beli? Di dalam masjid tukar menukar masuk. Tukar menukar itu dimasukkan dalam bab jual beli. Tukar menukar masuk dalam bab jual beli. Tidak boleh kita di dalam masjid. Di kampung kami pernah seorang pengkhotbah ditegur oleh makmum karena menggerakkan tangannya. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah ada larangan menggerakkan tangan ketika kita baca khutbah? Tidak ada, tapi memang menggerakkan tangan ketika berkhutbah tidak sunnah. Menggerakkan tangan ketika berkhutbah tidak sunnah. Para ulama mayoritas mengatakan sunnah tidak menggerakkan tangan. Sunnah tidak menggerakkan tangan dalam berkhutbah. Itu dibahas dalam adab berkhutbah. Adab dalam berkhutbah, khutbah itu tauqifiyah. Khutbah itu hal yang harus diikuti. Ya. Tidak boleh kita menyibukkan orang dengan gerakan tangan kita. Tidak boleh. Karena tujuan dari khutbah adalah memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera kepada peringatan Allah, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Jadi untuk ia memberikan peringatan. Maka yang disebutkan dalam buku-buku madhab tidak disunahkan untuk menggerakkan tangan ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat. Apa Ustaz, apakah sikap saya termasuk tercela jika membawa pulang kue atau makanan disediakan di tempat taklim? Oh, bahaya ini. Iya. Ya, kami ibu-ibu, ibu-ibu ini bukan bapak-bapak. Oh, kami ibu-ibu menyebutnya dengan istilah Columbus. Apa itu Columbus? Kelompok pembungkus, Columbus. Baik. Biasanya kue disediakan di depan kami banyak. Atau saya tidak sempat makan di tempat. Jadi saya inisiatif sendiri untuk membungkusnya pulang. Apakah makanan itu halal? Saya makan karena tidak izin kepada pemilik rumah. Gimana ini Pak Haji Syam? Bukan saya ini tempat bertanya ini. Ini harus kepada yang menyiapkan kue. Gimana Pak Haji Syam? Apakah boleh kita Columbus? Kalau ada sisa, gimana ini Pak Haji? Halal, alhamdulillah. Ibu-ibu, halal. Alhamdulillah. Halal katanya. Masya Allah. Nikmat ini. Halal. Tapi ibu-ibu saja ya? Baik. Kalau bapak-bapak gimana ini? Oh? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak tidak ada yang Columbus ya? Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Yang jelas sudah ada fatwanya halal. Halal. Alhamdulillah. Kelompok pembungkus Columbus. Itu dia tadi. Kemudian berikutnya, bagaimana jika istri bertanya, kalau meninggal kak nanti nikah lagi? Kalau dijawab tidak, Anda bilang laki-laki mam. Kalau bilang iya, Anda bilang toh, bilang memang tak. Kalau bilang takdir Allah, Anda bilang pasti berdoa
biar nikah lagi. Tolong Ustaz, bagaimana cara kasih tahu? Iya, kasih tahu siapa? Iya. Ini masalah ini. Iya. Ini masalah. Tapi nanti bisa ibu-ibu marah ini. Ini bagaimana kalau istri bertanya? Berarti ini dari bapak-bapak. Iya, kalau istri bertanya, bilang saja. Bilang saja. Iya, kalau kita ditanya begitu, iya. Tanya balik saja. Gimana kalau saya mati? Yang begitu. Perempuan cemburu biasa. Karena Nabi bilang ke Aisyah, iya, jangan istri kita orang biasa. Nabi saja ini Rasulullah. Nabi pernah bilang begini, lau mitti qabli lagossaltuki, kepada Aisyah. Perempuan paling terbaik ini dalam Islam. Jadi Nabi pernah bilang, kalau kamu meninggal sebelumku, kepada Aisyah, istrinya, saya akan memandikanmu. Oh, itu kalimat bikin dia marah. Kamu mengharap saya mati ya? Begitu. Dibilang, biar kamu bisa. Itu masalah. Itu memang perempuan. Jadi kalau ada yang bilang begitu, bilang saja. Gimana kalau saya juga mati duluan? Ya, kita ini bukan di tangan tak ajal. Kamu mau bikin apa nanti setelah itu? Kalau dia bilang, saya akan jaga anak-anak tak. Ya begitu juga saya. Saya cerita. Ya sama jadi yang begitu. Iya. Kan begitu. Iya. Aman negara. Ya Allah. Iya. Kayak ini kita mau ribut dulu terhadap perkara yang kita tidak tahu. Bisa saja kita akan hidup berdua sampai nenek-nenek. Kalau sudah nenek-nenek, nah itu niat lagi menikah. Gimana menikah? Senjatanya dah mampu berdiri. Jadi bisa saja kita hidup berdua sampai nenek-nenek. Ya, sampai terpinggang tak. Ya, tidak mampu lagi apa-apa. Sampai pernah ada orang begitu. Bahkan dari ulama, jadi dia menikah. Dia sudah punya istri, terus dia sudah tua, terus akhirnya dia menikah lagi. Istri mudanya bilang, istrinya ini yang baru dinikahi, ceraikan saya, kasihan Kak kuliah nanti. Dia bilang begitu. Jadi istrinya yang dia nikahi tadi itu, akhirnya nggak jadi kan begitu. Karena dia minta diceraikan, karena dia kasihan. Sudah nenek-nenek menikah. Sudah kakek-kakek, tapi gini bahasa kita orang Makassar. Jadi kalau memang kita orang baik, Allah akan jaga suami kita. Allah akan jaga suaminya. Nggak usah kita khawatir gimana nanti kalau suamiku kalau menikah lagi. Tenang saja. Kalau kita menjaga, Allah akan menjaga diri kita. Begitu. Banyak orang khawatirkan sesuatu yang ya jauh sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, terakhir ini kayaknya. Masih ada ya? Bolehkah mendahulukan sholat isya secara berjamaah karena pas dapat masjid? Saya mendapati manusia sholat isya berjamaah dan setelah itu baru sholat maghrib pada waktu safar. Tidak boleh. Iya, sholat itu tidak boleh diganti urutannya. Kalau kita mendapati orang sholat isya, maka kita sholat maghrib. Iya, maka kita sholat maghrib. Iya, kita tidak sholat isya. Caranya gimana? Ya caranya pertama ya kita tidak wajib berjamaah kalau safar. Kalau memang kita belum maghrib, jangan masuk di imam isya. Sehingga membuat kita nanti repot. Imam 4 rakaat, kita 2. Sementara kita harus ikut imam. Kita 3 kan? Kita 3, dia 4. Kalau maghrib. Ini kan buat kita repot. Kita tidak wajib. Kalau safar, tidak wajib ikut berjamaah. Tidak usah kita masukkan diri kita di situ. Kita tunggu saja selesai. Baru kita berjamaah bersama para musafir kalau ada. Kalau ada. Itu kalau memang membuat seperti itu. Beda kalau kita dapat maghrib. Itu tidak ada masalah. Tinggal sebentar kita berdiri isya 2 rakaat. Berdiri isya 2 rakaat. Itu yang disebutkan. Ini kalau beda rakaat. Adapun kalau sama rakaat tidak ada masalah. Misalnya kita belum sholat duhur. Kita dapat masjid adalah sholat asar. Tidak apa kita gabung bersama imam karena sama-sama 4 rakaat. Kita niat duhur, dia niat asar. Tidak apa-apa beda niat antara imam dan makmum, tidak mengapa.
Baru tinggal nanti setelah itu, habis salam bersama imam, kita berdiri 2 rakaat, sholat asar. Ya, sholat asar. Itu yang kita lakukan. Tadi perkataan Nabi SAW, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Apakah sabda Nabi SAW di atas termasuk syirik asgor? Juga mohon penjelasannya Ustaz. Iya, masuk. Tidak ada di situ dibedakan. Pada dasarnya begitu. Iya, semua syirik diancam dengan neraka. Semua syirik diancam dengan neraka. Perbedaannya para ulama hanya mengatakan dia kekal atau tidak. Dia kekal atau tidak. Iya, adapun masalah masuk ke syirik, masuk atau tidak, masuk. Ya semua syirik, jangan kan syirik asghar, kan dosa besar saja diancam dengan neraka. Itu namanya ancaman. Itu namanya hadis ancaman. Di sini dibilang, bismillah, saya seorang ini terakhir, saya seorang janda dan punya anak yang masih kecil-kecil. Insya Allah jika ada yang ingin, bahaya juga ini pertanyaan. Ini pertanyaan atau penawaran diri? Aduh, bahayanya ini pertanyaan. Saya takut bacanya ini. Saya sebenarnya takut ini. Jangan sampai semuanya mau maju yang di masjid ini. Enggak tahu juga ini ya. Masalahnya gimana ini? Kita baca ini. Kita baca. Antum enggak takut? Ada yang bilang baca nih pasti enggak bawa istri. Siapa yang bilang baca tadi? Kita Pak, ada istri tak? Di atas. Oh, betul kata saya. Pasti yang bilang baca ini enggak bawa istri. Jadi baca nih Pak. Baca nih. Baiklah. Ini bapak-bapak kalau masalah janda bahagia semua. Masya Allah. Iya, saya seorang janda dan punya anak yang masih kecil. Insya Allah jika ada yang ingin mengkhitbah saya akan memudahkan maharnya atau uang panainya. Saya juga tidak masalah jika dijadikan istri kedua, ini bahaya. Aduh. Baik. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya mengajukan syarat kepada calon suami agar dia menyiapkan rumah untuk saya sebelum menikah dengan ini masalah antum ini? Jadi jangan asal maju ya, ada syaratnya. Salahkah saya jika saya mengajukan syarat kepada calon suami agar dia menyiapkan rumah untuk saya sebelum menikah dengan saya? Pertimbangan saya tidak mau anak-anak saya terlantar. Yang kedua, apakah boleh saya meminta calon suami agar belum meminta izin kepada istri pertama sebelum menikahi saya, andai calon suami saya itu sudah beristri? Karena saya tidak mau kehadiran saya menjadi benalu atau masalah baru bagi mereka kelak kemudian hari. Karena rata-rata menjadi istri yang dinikahi secara siri itu merugikan diri sendiri dan anaknya kelak. Kalau begitu jangan jadi istri siri. Kalau akan merugikan diri sendiri. Iya. Ya kita dalam hal ini bertakwa saja kepada Allah. Insya Allah akan datang orang yang tepat. Iya. Tidak perlu kita terlalu menawarkan cari-cari begitu. Iya. Insya Allah semua orang ada jodohnya. Semua orang ada jodohnya. Bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang hal tersebut. Adapun masalah mempersyaratkan, tidak ada masalah. Orang mempersyaratkan tersebut, siapa yang mau dan mampu memenuhi syarat itu, tidak masalah. Tapi kalau saya jangan nikah siri itu kan tidak tercatat di pemerintah
susah kita mendapatkan warisan dari suami, susah. Anak-anak nanti juga susah mendapatkan warisan. Iya, tidak boleh nikah siri kalau kita akan menzolimi orang. Bagi ikhwan juga begitu. Bagi ikhwan kalau memang ia mau menikah, resmi saja. Kan pemerintah membuka yang resmi. Yang penting sidang dengan istri pertamanya. Supaya keluar surat nikahnya, kita nanti tidak bangkit di hari kiamat, pundak tak miring. Ya kenapa itu miring sih pula? Oh dia punya istri siri, tidak ada warisannya, tidak apa. Oh, malu kita. Iya tidak boleh. Nikah resmi saja, nggak usah siri. Nggak usah nikah siri. Nikah siri itu memalukan. Nikah siri itu memalukan. Resmi saja pemerintah membuka hal tersebut dengan syarat ya sudah ada ketentuan dari pemerintah. Ia datang sidang dengan istri pertamanya, ya dengan istri pertamanya. Dan itu bagi orang yang mampu, karena menikah yang kedua itu hukumnya bukan hanya sunnah, tapi bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa juga wajib, bisa sunnah. Kita bisa saja masuk ke haram, masuk ke makruh. Jangan bilang nikah dua itu sunnah-sunnah. Enggak. Kamu bisa masuk dalam hal yang diharam. Dalam hal yang diharamkan. Itu wallahu alam. Ya, kita cukupkan dengan pertanyaan terakhir tadi. Ya, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.